Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan sumber belajar berbasis IT yang diampu oleh Bapak Muhammad Sabrina MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotaan Muhammad Dwi Kurniawan, Siti Normasita, dan saya sendiri Ayu Windarsi. Jadi, di video ini kami bertiga akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Adapun pembahasan materi kami dalam video ini yaitu pertama mengenai pengertian media teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi media teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, jenis-jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, manfaat media teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, landasan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keenam, dampak dari kemajuan teknologi informasi dalam pendidikan ataupun pembelajaran. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses ataupun mendapat, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang semana seperti informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Pengertian lain menyebutkan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi, yang dimana agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Dalam ruang lingkup akademis, Mas Wigrantoro Setiadi yang dimuat di teknologi informasi dan komunikasi ini TIK sebagai sisi dari suatu sistem informasi yang dimana terdiri atas perangkat keras, basis data, perangkat lunak, jaringan komputer, dan perangkatan lainnya. Fungsi media teknologi informasi dan komunikasi. Berbicara mengenai hal fungsi media memang tidak dapat dipisahkan lagi dalam proses pembelajaran itu sendiri, karena dalam proses pembelajaran tersebut memerlukan guru, siswa, serta bahan yang akan dikumpulkan kepada siswa. Dalam rangka penyampaian bahan-bahan tersebut, seorang guru memerlukan alat dan teknik yang cocok. Nah, dan alat tersebut dapat disalurkan berbagai informasi dan membantu mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Ada 6 fungsi media proses belajar mengajar menurut Nana Sujana, diantaranya 1. Sebagai alat bantu mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kedua, media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Ketiga, dalam pemakaian media harus melihat tujuan dan bahan pelajaran. Yang keempat, media pengajaran bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. Selain fungsi di atas, Livy dan Lenz dalam buku Ujar Sanaki mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran yang khususnya pada media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi berarti media visual ini merupakan inti, menarik dan mengarahkan perhatian pembelajar untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi afektif, maksudnya media visual dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan pembelajar ketika belajar membaca teks bergambar. Gambar atau lambang visual akan dapat mengunggah emosi dan sikap pembelajar. Fungsi kognitif bermakna media visual mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris artinya media visual memberikan konteks untuk memahami teks
membantu yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selain fungsi di Menurut atas, Camden Livy dan Dayton Nance dalam Azhar buku Ashrat, Jarsanaki ada 3 fungsi mengemukakan 4 fungsi media teknologi pembelajaran informasi yang dan khususnya pada komunikasi. media visual, Yang pertama, yaitu fungsi memotivasi atensi, minat atau tindakan fungsi untuk efektif, memenuhi fungsi fungsi motivasi. kognitif, dan fungsi Media kompensatoris. pengajaran dapat Fungsi direalisasikan dengan atensi teknik drama atau berarti hiburan. media visual ini Hasil merupakan yang inti, diharapkan adalah menarik dan melahirkan mengarahkan minat perhatian dan merangsang pembelajar para siswa. untuk berkonsentrasi Yang kepada kedua, isi pembelajaran menyajikan yang informasi berkaitan isi dengan dan makna bentuk visual penyajian ini bersifat yang amat umum, ditampilkan atau menyertai berfungsi teks sebagai materi pengantar, pelajaran. ringkasan atau pengetahuan Fungsi latar afektif, belakang. maksudnya media Penyajian ini visual dapat dapat pula terlihat berbentuk dari hiburan tingkatan atau drama kenikmatan teknik pembelajar motivasi. Ketika belajar mendengar atau membaca teks menonton bahan bergambar. informasi, para Gambar siswa atau hanya lambang bersifat visual pasif. akan dapat mengunggah Partisipasi yang emosi dan diharapkan dari sikap siswa pembelajar. hanya terbatas pada Fungsi persetujuan kognitif atau bermakna ketidaksetujuan media visual mereka mengungkapkan secara bahwa mental lambang atau visual terbatas pada perasaan memperlancar pencapaian tidak tujuan kurang senang, untuk memahami netral dan atau mendengar senang. informasi Yang atau ketiga, pesan yang terkandung dalam memberi gambar. instruksi. Media Fungsi berfungsi untuk memberi kompensatoris, instruksi di artinya mana informasi yang media terdapat visual dalam media memberikan itu konteks untuk harus memahami melibatkan teks, siswa membantu baik yang dalam lemah dalam benak membaca atau untuk mental maupun mengorganisasikan dalam bentuk informasi aktivitas yang lainnya. dalam teks dan mengingatnya kembali. Ramayulis dari Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa fungsi media ICT itu terbagi kepada 5 bagian, antara lain: yang pertama, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi yang sulit. Yang kedua, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran hidup lebih menarik. Yang ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri untuk kecintaan menelaah. Yang keempat, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. Yang kelima, menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajam indera, melatihnya, dan memperluas perasaan dan cepat belajar. Jenis-jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Jenis media yang digunakan dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan pembelajaran sangat banyak jumlahnya, yang masing-masing kemudian dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat media tersebut. Bermacam-macam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Menurut Koyo Kartasurya, jenis-jenis perangkat informasi digolongkan menjadi beberapa, yaitu 1. Media visual, 2. Media dengar, 3. Project still, 4. Project mutation. Nah, ada pun yang dimaksud dengan media visual, yaitu meliputi gambar atau tato, sketsa, diagram, chart, grafik, kartun, poster, peta, dan globe. Sedangkan media dengar yaitu meliputi seperti radio, magnetic, tape recorder, magnetic sheet, recorder, laboratorium bahasa. Sedangkan yang dimaksud dalam projected still itu media meliputi flat film strip, overhead projector, mikrofilm, mikroprojektor. Dan yang dimaksud dengan project mutation media yaitu meliputi seperti film, televisi, closed circuit television seperti CCTV, video tape recorder, dan komputer. Menurut Zakia Drazat yang dikutip oleh Ramayulis, alat atau jenis media ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda, seperti media tulis, seperti buku, benda-benda alam seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, gambar-gambar yang diproyeksikan seperti video transparan, audio recorder seperti kaset dan tape radio. Kemudian alat media yang bukan bersifat benda, seperti keteladanan, perintah atau larangan, ganjaran, dan hukuman. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. A. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Salah satu peran teknologi informasi komunikasi di era globalisasi ini adalah sebagai media informasi, misalnya internet. Peserta dapat mengeksplorasi informasi yang ada di seluruh dunia dengan lebih efisien dan efektif hanya dengan mengakses internet. B. Selain peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
memanfaatkan jaringan internet untuk chatting dan mailing. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan saling bertukar informasi tentang apa yang sedang dibahas. C. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, belajar menjadi jauh lebih efisien. Proses pembelajaran tidak harus selalu dengan bertatap muka seperti zaman dahulu. Kini, proses pembelajaran dapat dilakukan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga kita juga dapat efisien dalam menggunakan waktu. B. Adanya fakta bahwa peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dengan metode belajar yang menggunakan fasilitas multimedia daripada metode belajar konvensional. E. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam hal mengelola institusi pendidikan. Peran yang dimaksud adalah memudahkan institusi pendidikan untuk menyediakan layanan informasi untuk para peserta didik, seperti informasi tentang biaya pendidikan, kurikulum, pembimbing, dan sebagainya. Landasan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran diawali oleh Burgos Frederick Skinner dengan konsep pembelajaran terprogram atau programmed instruction. Tahun 1958, Burgos Frederick Skinner membuat sebuah mesin pembelajaran atau teaching machine. Mesin ini tidak mengajar, tetapi diprogram dengan logika tertentu sehingga mesin dapat menyajikan materi pelajaran dan seolah-olah berinteraksi dengan peserta didik. Yang kedua, mesin pembelajaran dikembangkan berdasarkan teori belajar tingkah laku atau behaviorism theory. Menurut teori ini, tujuan pembelajaran adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku harus tertanam dalam diri peserta didik sehingga menjadi suatu kebiasaan. Agar tingkah laku menjadi suatu kebiasaan, perlu diberikan penguatan berupa pemberitahuan bahwa apa yang dilakukan adalah betul dalam setiap terjadinya perubahan perilaku positif ke arah tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, mesin pembelajaran dikembangkan berdasarkan teori belajar tingkah laku, behaviorism theory. Menurut teori ini, tujuan pembelajaran adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku harus tertanam dalam diri peserta didik sehingga menjadi suatu kebiasaan. Agar tingkah laku menjadi suatu kebiasaan, perlu diberikan penguatan, reinforcement, berupa pemberitahuan bahwa apa yang dilakukanlah betul dalam setiap terjadinya perubahan perilaku positif ke arah tujuan yang dikehendaki. Dampak dari kemajuan teknologi informasi dalam pendidikan ataupun pembelajaran terbagi menjadi dua golongan, yaitu adanya dampak positif dan negatif. Nah, adapun dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, yang dimana seperti jaringan internet, lab komputer, sekolah, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, adanya munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang mana memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Terus, adanya sistem pembelajaran yang dimana tidak harus melalui tatap muka, tetapi bisa melalui dengan online atau media daring seperti pada saat kita sekarang, yang dimana pada saat pandemi sekarang. Yang kedua, dampak negatif. Adapun beberapa dampaknya yaitu e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua, seringnya mengakses internet, dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, game online, dan lain-lainnya. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada.
yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Terus yang terakhir, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pencandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Nah, hal ini bisa terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. That is all and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.